Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah sistem pakar, yaitu ditugaskan untuk membuat sebuah tugas besar terkait sistem pakar. Di sini saya mewakili kelompok ingin mendemokan program yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Face to Unlock sebagai teknologi baru di bidang keamanan sebuah pintu otomatis dan smart absensi berbasis Python. Jadi di sini kami mengimplementasikan sebuah sistem pakar itu menjadi dua program, yaitu pintu otomatis dan smart absensi. Dengan cara kerjanya yaitu wajah disimpan dan di training lalu dideteksi, dengan harapan saat dideteksi wajah yang terdeteksi maka pintu terbuka, dan yang tidak terdeteksi pintu tidak terbuka. Dan yang di smart absensi juga, jika wajah terdeteksi maka dia mengabsen secara otomatis, jika wajahnya tidak terdeteksi maka absen tidak terisi secara otomatis. Baik, seperti itu. Di sini saya ingin mendemokannya. Di sini kami memakai bahasa Python. Langsung ke tugas besar. Nah, ini ada dua folder yang telah kami buat, pintu otomatis dan smart absensi. Yang pertama yang ingin saya demokan yaitu tentang pintu otomatis. Pintu otomatis di sini ada beberapa file ya, tapi yang digunakan sebagai file utama yaitu main.py-nya. .py sebagai file Python. Lalu di sini kan kemarin sebelumnya, yang video sebelumnya, salah satu teman saya sudah membuat datasetnya sendiri, yaitu dengan wajahnya sendiri telah dibuat seperti ini, dan sudah di training juga menjadi file features _all.csv. Jadi datasetnya berupa gambar wajah, lalu di training menjadi data CSV seperti ini berbentuk angka yang bisa diterjemahkan atau dipahami oleh komputer seperti itu. Sebelum itu ingin saya tunjukkan dulu yang waktu teman saya memasukkan dataset yang pertama dalam program pintu otomatis dan smart absensi sebagai berikut. Ini adalah di waktu teman saya Muhammad Zian Albana memasukkan wajahnya sebagai dataset. Nah, lalu di training, lalu dideteksi. Nah, ini adalah dataset yang pertama untuk program pintu otomatis. Lalu yang kedua, teman saya Muhammad Zian Albana memasukkan datasetnya, wajahnya, lalu di training dan dideteksi ke program smart absensi. Selanjutnya saya ingin mendemokan dari awal dulu, dan karena sudah ada datasetnya nanti jadi bisa dibandingkan dengan wajah saya dan wajah teman saya yang telah di training. Pintu otomatis, langsung kita buka ke Anaconda untuk menjalankan Python-nya. Lalu sini Python main.py. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Pada awalnya kami ingin membuat sebuah alat yang bisa mengunci pintu secara otomatis dan membuka pintu secara otomatis memakai Raspberry Pi dan Arduino, tapi karena masa pandemi corona jadi mengakibatkan kami yang jarang berkumpul. Alhasil kami hanya membuat demo program saja untuk pintu otomatis. Setelah sampai di sini, langsung kita klik tag image untuk melakukan input dataset baru. Nanti wajah saya yang akan saya input menjadi dataset. Kita klik saja tag image. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau di pintu otomatis memakai library delete.
Nah, disitu kan mukanya telah terdeteksi. Setelah itu untuk membuat folder, misalnya kan ini tadi foldernya person 1, berarti nanti saya lanjutnya ke person 2. Bisa mengklik N untuk membuat itu, lalu klik save, tekan S pada keyboard untuk melakukan capture wajah. Mungkin nanti saya capture sebanyak 5 kali juga. Kita coba klik N. Maka secara otomatis person 2 akan terbuat ya, person 2 akan terbuat. Tapi belum ada datanya karena belum dilakukan capture. Nah, saya lakukan capture dengan menekan S pada keyboard. Bisa senyum atau disesuaikan saja wajahnya. Nah, sudah 5 kali saya buat, kita cek di folder. Nah, sudah ada ya, sudah 5 kali sudah terbuat datanya. Setelah itu kita tekan quit saja dengan menekan Q pada keyboard. Setelah itu proses yang selanjutnya yaitu training data. Training data ialah untuk melakukan training agar wajahnya dapat melakukan pembelajaran gitu ya. Dan nanti jika melakukan input recognition yang baru, si komputer dapat memahami ini wajahnya siapa gitu dengan mengingat ID seperti itu. Kita klik training data. Nah, training data ditunggu saja prosesnya. Jika berhasil nanti akan ada nah, jika berhasil kita lihat di features all kita lihat, kita buka. Tadi kan cuma 1. Nah, sekarang ada dua baris, yaitu ini untuk person yang pertama yang teman saya yang sudah datasetnya, lalu yang kedua ini saya gitu. Jadi trainingnya berhasil. Lalu untuk membuktikan si trainingnya itu dapat dideteksi secara akurat, yaitu itu wajah saya, kita klik saja buka pintu. Nah, di sini nanti akan diimplementasikan pada Arduino. Jika kita mau buka pintu, maka kita klik buka pintu. Nanti akan ada validasi pintu terbuka jika wajah terdeteksi sebagai yang sudah di training tadi. Kita klik buka pintu. Kita arahkan wajah kita ke kamera. Nah, secara otomatis pintu terbuka, berarti wajah telah terdeteksi. Kita klik OK lagi, tetapi kameranya masih running nih. Nah, pintu terbuka person 2. Artinya apa? Karena tadi si person 1 wajah teman saya gitu. Berarti akurat ya, akurat. Saya berhasil mentraining data wajah saya gitu. Nah, pintu terbuka person 2. Untuk Q-nya langsung saja kita tekan Q. Untuk demo pintu otomatis seperti itu. Jadi intinya, jika wajah terdeteksi maka pintu terbuka, jika wajah tidak terdeteksi maka pintu tidak terbuka, seperti itu. Lalu kita klik ini close untuk mengeluarkan aplikasi itu. Oke, yang kedua, kami ingin membuat sebuah smart absensi untuk mengembangkan teknologi di sektor pendidikan yang dirasa belum maksimal lah, masih ada titip absen, masih ada yang curang dalam absen gitu. Di sini juga seperti yang tadi ya, deteksi, lalu dianya men-training, lalu mendeteksi. Jika terdeteksi maka adanya melakukan absensi secara otomatis, jika tidak maka gagal melakukan absensi secara otomatis. Seperti yang tadi, wajah teman saya sudah ada. Nah, bedanya di sini, di smart absensi memakai library OpenCV gitu. Kalau tadi yang delete juga secara manual di capture-nya. Kalau yang OpenCV secara otomatis di capture sebanyak 100 wajah gitu.
ke atas wajah. Tetapi di sini kami juga melakukan research untuk membandingkan kedua library OpenCV dan Delip ini, mana yang lebih akurat gitu datanya atau proses trainingnya. Ini sudah ada wajah teman saya sebagai ID 2. Dan ini kalau OpenCV diterjemahkan sebagai trainingnya sebagai .yaml seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya kita langsung saja untuk trainingnya kita langsung saja untuk mendemokan aplikasinya. Kita ke Anaconda From lagi, Python main.py. Nah, oke. Tampilannya masih sedikit sama karena kami memakai Tkinter, yaitu library untuk membuat user interface. Ini adalah Face to Unlock Smart Absensi. Kalau yang tadi kan tidak memakai ID, karena ini yang ID ini adalah untuk NPM gitu, untuk yang si mahasiswa. Tapi di sini kami untuk mencontohkannya tidak memakai NPM, jadi memakai ID 1, 2 dan seterusnya. Kalau teman saya sudah memakai ID 2, berarti saya memakai ID 1. Kita isi ID 1, student name-nya Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi, langsung kita klik tag image seperti yang tadi. Langsung wajah ke kamera, tunggu beberapa. Jika sudah seperti itu, maka wajah telah tersave. Nah, ini ada validasi image set for ID 1 folder training image, berarti ada wajah baru saya ya sampai 100. Selanjutnya kita ke training image, kita klik saja. Di background ya. Nah, jika sudah seperti ini, student has been trained by the software. Artinya dataset yang ini tadi berhasil kita training ya. Ada muka teman saya dan muka teman saya, dan ada wajah saya juga. Seperti yang tadi, kita ingin membandingkan atau mendeteksi kedua data ini dengan wajah saya, apakah akurat atau tidak. File trainingnya terdapat di sini, trainer.yaml. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke automatic attendance, artinya melakukan absensi secara otomatis. Nah, enter subject, yaitu kita coba saja sistem pakar, karena ini sudah ada ya, sistem pakar. Kita buat di sini fill attendance, maka secara otomatis kita melakukan record lagi. Nah, kalau tadi kan teman saya, sudah saya bilang tadi ya, teman saya itu sebagai ID 2, 2.1, 2.2, 2.3, saya ID 1. Nah, berarti bisa ya ID 1. ID 1-nya ke deteksi. Jika keluar, maka berhasil di attendance. Kita lihat di folder attendance. Nah, ini sistem pakar yang baru telah muncul. Kita coba. Nah, maka ada ID, lalu date, lalu time. ID 1 melakukan absensi pada tanggal ini dan pada jam ini juga gitu, seperti itu. Baik, untuk penjelasan atau demo aplikasi Smart Absensinya sudah selesai. Di akhir kata, kami ingin membuat kesimpulan bahwasanya Face to Unlock yang kami ciptakan ini, kami harapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan di suatu ruangan dengan cara proses deteksi wajah. Lalu menjadi perkembangan teknologi di sektor pendidikan karena dapat melakukan smart absensi secara otomatis. Nah, seperti itu. Diharapkan juga untuk yang kedepannya kami berhasil atau mengembangkan juga agar programnya lebih akurat. Nah, baik, di akhir kata
Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kamal yang telah mengajarkan tentang sistem pakar. Lalu lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.